Shalom, selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Selamat datang dalam ibadah Paskah di pagi hari ini. Dan sebelum kita masuk dalam ibadah di pagi yang indah ini, kita akan baca satu bagian firman Tuhan, yaitu dari Mazmur 103. Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan yang keempat, saya akan membacakan untuk jemaat sekalian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Sebelum kita masuk dalam ibadah di pagi yang indah ini, kita akan angkat satu pujian, yaitu Anak Allah. Saya undang jemaat kita berdiri, kita memuji Tuhan, Anak Allah. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita akan masuk dalam doa di pagi hari ini. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang Maha Agung, Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur, bersukacita di pagi yang indah ini, di hari kemenangan-Mu, hari Paskah. Kami menyerahkan jalannya ibadah dari awal, pertengahan, dan akhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan apabila kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan, buka hati kami, buka pikiran kami, agar kami mengerti firman Tuhan yang akan kami dengar di pagi hari ini. Dan untuk hamba yang akan memimpin ibadah hari ini, kuasai hamba dengan kekuatan yang berasal dari Engkau. Hamba mampu memimpin jalannya ibadah dari awal, pertengahan, dan akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan, kami Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini. Amin. Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, saya persilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam renungan Paskah di pagi hari ini. Kita buka Alkitab kita dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu Wahyu 1 ayat 17 sampai dengan yang ke-18. Kita buka Alkitab kita dari Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Saya akan membacakan untuk jemaat sekalian, demikian firman Tuhan. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan akhir. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup, aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, khotbah pagi atau khotbah Paskah di pagi hari ini, saya memberi judul, "Jangan takut, Allah menyatakan kemuliaan bagi kita semua." Paskah hari ini, Paskah yang berbeda.
Tidak seperti yang selalu kita lakukan dari tahun ke tahun, tetapi Ibu Bapak yang diberkati Tuhan Yesus, makna Paskah itu tidak berubah dahulu dan sampai yang akan hari ini dan sampai yang akan datang. Di mana Paskah adalah kemenangan Yesus Kristus mengalahkan maut. Ibu Bapak Saudara diberkati Tuhan Yesus, kita masuk ke dalam teks firman Tuhan di pagi hari ini, di mana Rasul Yohanes ada dalam penglihatan di satu pulau, di Pulau Patmos. Waktu itu dia berada menyendiri, dan dia di Pulau Patmos ada banyak penglihatan-penglihatan yang akhirnya ditulis dan disampaikan untuk kita semua pada pagi hari ini. Yang menarik yang bisa kita telahi di pagi hari ini, penglihatan tersebut berkenaan dengan Paskah pada pagi hari ini. Di mana kalau kita melihat Paskah dalam bahasa aslinya atau bahasa Ibrani Pesak, yang artinya melewati, yang artinya melampaui, atau yang artinya meluputkan kematian anak-anak sulung yang terjadi pada waktu di Mesir pada waktu itu. Dan kalau kita tarik di dalam konteks kita saat ini atau di dalam perjanjian baru, Paskah yaitu kemenangan seperti yang saya sampaikan tadi, kemenangan Yesus Kristus mengalahkan maut. Untuk siapa? Untuk saudara dan untuk saya. Ibu Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, dalam konteks pagi hari ini, di dalam keadaan situasi yang sedang kita hadapi saat ini, ada kekhawatiran, ada kecemasan yang sedang kita alami saat ini. Dan kita yakin dan percaya seperti janji firman Tuhan, seperti firman Tuhan yang kita baca di pagi hari ini, akan ada kekuatan melalui makna Paskah, melalui kemenangan di dalam Yesus Kristus. Tidak perlu kita takut dalam menghadapi situasi hari-hari yang kita alami. Kenapa kita tidak perlu takut? Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Mengapa kita tidak perlu takut? Yang pertama, Yesus Kristus bangkit dan hidup. Amin. 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 Serta hadir di tengah-tengah kehidupan kita dengan kemuliaannya. Di mana Yesus Kristus mengiring langkah kehidupan saudara dan saya. Dari awal kehidupan sampai akhir kehidupan kita semua. Jadi Ibu Bapak Saudara diberkati Tuhan Yesus, ada jaminan yang diberikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk kita takut menghadapi kehidupan atau kita takut kecemasan menghadapi keadaan saat ini. Dia bangkit pada hari ini, menyelesaikan ketakutan kita semua. Jadi yang pertama, Yesus Kristus bangkit. Dan dia hidup. Dia hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Itu yang pertama yang kita bisa lihat dari makna Paskah di pagi hari ini. Yang kedua, kenapa kita tidak perlu takut? Yesus memberkati kita. Itu yang kedua. Makna yang kedua. Yesus memberkati kita. Kita lihat di ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti seorang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Dia meletakkan tangannya di atas Yohanes. Yesus meletakkan tangannya di atas saudara dan saya. Karena Yesus meletakkan tangannya di atas saudara dan saya, lambang berkat Tuhan bagi Yohanes pada waktu itu, dan lambang berkat Tuhan bagi kita semua saat ini. Ibu Bapak Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, tak kala
Yesus memberkati kita. Kita yakin dan percaya. Dia menyiapkan. Yesus menyediakan. Yesus memberi kekuatan. Yesus memberi kemampuan untuk kita maju terus ke depan menghadapi kehidupan ini. Sehingga kita tidak hilang arah dalam menjalani kehidupan ini yang sangat, kalau kita lihat di luar sana. Tetapi di dalam Yesus kita tidak hilang arah. Ada satu kepastian hidup di dalam Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus Kristus hidup. Karena Yesus Kristus bangkit. Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, berkat Tuhan tercurah dari sekarang dan seterusnya dan yang akan datang untuk saudara dan saya. Berkat Tuhan seperti yang saya katakan dalam khotbah minggu di dalam rumah doa. Berkat Tuhan bukan saja materi. Berkat Tuhan bukan saja uang. Berkat Tuhan bukan saja keuangan. Jangan berpikiran seperti itu. Tapi berkat Tuhan yang tercurah di dalam kehidupan kita, kesehatan kita, keluarga kita yang rukun-rukun, anak-anak kita yang hidup manis, pekerjaan kita, dan sebagainya. Itu merupakan berkat Tuhan. Jadi kita nggak perlu takut. Yang kedua tadi, Tuhan Yesus memberkati kita. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kenapa kita tidak perlu takut? Yang ketiga di sini, Yesus Kristus memberikan sukacita. Yesus Kristus mendatangkan damai sejahtera kepada kita semua. Sumber segala kehidupan ada di tangannya. Dialah, dikatakan tadi dari firman Tuhan, dialah yang awal dan dialah yang akhir. Jadi yang ketiga, dia memberikan sukacita bagi saudara dan saya. Dia mendatangkan damai sejahtera bagi saudara dan saya. Mintalah kepada pemberi hidup. Minta kepada Tuhan Yesus. Agar sukacita itu didatangkan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Dia sudah bangkit, dia tidak mati. Dia menghadirkan damai sejahtera bagi saudara dan saya. Minta kepada Tuhan Yesus. Yakin dan percaya. Harapan itu nyata. Yakin dan percaya harapan itu ada di dalam Yesus Kristus. Hari ini dia menyatakan dirinya. Bahwa dia bangkit mengalahkan maut. Dia menyatakan dirinya bahwa dia bangkit mengalahkan ketakutan yang membelenggu murid-murid pada waktu itu. Murid-murid Yesus takut semua. Tetapi dia menyatakan dirinya pada hari Paskah. Dia bangkit. Dia menghilangkan ketakutan semua. Bukan saja pada murid-muridnya, tetapi di dalam kehidupan kita saat ini. Ketakutan yang membelenggu, kecemasan yang mengikat kehidupan kita, dihancurkan di dalam Yesus Kristus. Mintalah damai sejahtera itu untuk selalu hadir di dalam kehidupan kita. Jadi, Yesus Kristus bangkit mengalahkan ketakutan. Yesus Kristus bangkit mengalahkan kekhawatiran. Yesus Kristus bangkit mengalahkan pergumulan. Yesus Kristus bangkit mengalahkan sakit penyakit kita. Permasalahan kita sudah dikalahkan. Maut sudah dikalahkan. Itu yang ketiga. Minta damai sejahtera Allah untuk hadir agar selalu ada sukacita di dalam kehidupan kita. Saya sampaikan kepada jemaat, selamat hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam doa. Di pagi hari ini kita berdoa. Bapa Kudus, Bapa Surgawi, kami sudah mendengarkan firman Tuhan di pagi yang indah ini. Kiranya firman Tuhan yang baru kami renungkan bersama boleh menjadi kekuatan untuk kami menjalani kehidupan di hari lepas hari. Terima kasih untuk hari ini, hari kemenangan, hari kebangkitan Engkau ya Tuhan Yesus.
kami boleh merayakan di dalam persekutuan kami. Walaupun terpisah jauh kami ada di dalam keluarga kami masing-masing. Tetapi makna Paskah tidak berubah. Di mana Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus hidup. Memberi kekuatan. Memberi penyertaan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi. Bapak Kudus, Bapak Surgawi, sebagai pelayan Tuhan, sebagai gembala, hamba menyerahkan seluruh perjalanan jemaat-Mu yang ada di Puri Bukit, Depok, Sasak Panjang. Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Secara khusus hamba mau menyerahkan perjalanan kehidupan dari orang tua, dari yang ada di jemaat, orang tua kami yang ada di jemaat. Tuhan Yesus boleh menyertai, Tuhan Yesus boleh memberkati mereka dengan usia-usia mereka yang lanjut. Bahkan hamba sebagai pelayan Tuhan, hamba mau berdoa bagi mereka yang ada dalam kelemahan tubuh, mereka ada dalam keadaan sakit. Kiranya kami yakin dan percaya bahwa jamahan tangan Tuhan Yesus sempurna, menjamah mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan mereka. Makanan, minuman, obat dikonsumsi menjadi sarana kesembuhan. Kami menyerahkan kami yang bekerja, yang hingga saat ini masih ada dalam pekerjaan kami. Masing-masing kiranya kuat kuasa tangan pengasihan-Mu boleh menyertai dan memberkati kami. Atau kami bergumul dengan masalah ekonomi, keuangan, keluarga, dan sebagainya. Yakin dan percaya kalau Tuhan Yesus buka jalan bagi setiap pergumulan permasalahan yang kami hadapi. Bapak Kudus, Bapak Surgawi, di pagi yang indah ini, kami juga mau berdoa bagi anak-anak kami. Dalam perjuangan mereka di bangku sekolah, SD, SMP, sampai SMA, sampai perguruan tinggi. Tuhan Yesus boleh menyertai, Tuhan Yesus boleh memberkati mereka. Beri mereka semangat, juang dalam mereka mengikuti pendidikan mereka. Bapak Kudus, Bapak Surgawi, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia. Berdoa bagi Bapak Presiden dengan seluruh stafnya yang ada dalam menangani virus corona ini. Tuhan Yesus beri kekuatan dan Tuhan Yesus memberi kemampuan. Bahkan kami mau berdoa bagi para medis, dokter, juru rawat, dan juga orang-orang yang bekerja di rumah sakit. Bahkan sampai peneliti-peneliti yang sedang meneliti untuk bekerja, untuk menghalau virus-virus ini. Dalam nama Tuhan Yesus diberi kekuatan, diberi kemampuan bagi mereka semua. Berkati mereka Tuhan Yesus. Kami mau berdoa bagi pasien-pasien yang terkena virus COVID-19 ini. Tuhan Yesus juga memberi kekuatan, kemampuan. Dan yakin dan percaya bahwa pemulihan terjadi, kesembuhan dan terjadi bagi bangsa dan negara kami yang terkena virus ini. Bukan saja bangsa dan negara kami, seluruh dunia yang sedang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan menjamah, mematahkan, mengusir semua sakit penyakit yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan kami juga saluran berkat-Mu dimanapun kami berada. Dengan tutur kata kami, dengan pikiran kami, dengan tindakan kami agar nama-Mu dipuji dan nama-Mu ditinggikan. Kami mau berdoa bagi gereja Kemah Injil Indonesia yang ada di pelosok negeri ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati seluruh pelayanan yang sedang berjalan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ungkapan syukur kami. Inilah harapan kami. Inilah doa kami yang kami panjatkan ke dalam satu nama. Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya persilahkan jemaat untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari satu kidung pujian, karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku,
tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih yang terindah, Amin. Haleluya. hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, Amin. selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan, karya terbesar. Ya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Ibu bapak saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah di pagi hari ini. Seperti firman Tuhan yang boleh kita dengar di pagi hari ini, kiranya itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, dan kita mengimani apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus, bahwa Dia telah bangkit, Dia menang untuk saudara dan saya. Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah, persekutuan yang manis dengan Roh-Nya yang kudus akan menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagiku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat pagi, selamat Paskah. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati jemaat semua. Haleluya. Amin.